Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Samyang Rangkah. Di kesempatan kali ini, menceritakan tentang sebuah gua kecil di puncak Gunung Slamet. Gua ini sering menjadi tempat orang menaruh sesajen dan harapan, terutama di bulan Suro. Banyak pendaki tua yang melakukan ritual di gua ini. Dan bagi orang yang beruntung dan memiliki kemampuan, ia akan mendapatkan jimat, sehingga orang tersebut akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan kisah ini menceritakan dua orang pendaki yang mengalami kejadian mistis setelah mendapatkan jimat dari gua tersebut. Dan bagaimana kisahnya? Monggo ditonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan bagi jenengan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Darso dan Wanto sudah bersahabat sejak kecil. Kedua pria asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah ini selalu bersama, menghadapi berbagai masalah dan tantangan hidup yang keras. Namun hidup mereka tak kunjung membaik. Dan di suatu malam, saat sedang mengobrol di pos ronda, datanglah Pak Manan, seorang tetua desa yang dikenal suka bercerita tentang hal-hal mistis dan kuno. Pak Manan bercerita tentang sebuah jimat kuno yang tersembunyi di puncak Gunung Slamet. Katanya, siapapun yang berhasil mendapatkan jimat tersebut akan mendapatkan kekayaan yang tak terhingga. Tapi, tidak semua orang sanggup menerima kekayaan dari jimat itu, bisik Pak Manan dengan nada serius. Kedua sahabat ini langsung tertarik, apalagi desanya tidak jauh dari gunung tersebut. Dan mereka memang sudah lelah dengan kemiskinan. Kemudian mereka memutuskan untuk mencoba peruntungannya, meski sadar akan risikonya. 2 hari kemudian, Darso dan Wanto mempersiapkan segalanya. Mereka memulai perjalanan panjang menuju Gunung Slamet, berbekal alat sederhana dan tekad yang kuat. Saat malam tiba di tengah perjalanan mendaki, mereka memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar. Suasana hutan begitu sunyi, hanya terdengar suara angin menerpa dedaunan dan hawa dingin yang mulai menusuk tulang. Wanto yang sejak awal merasa sedikit ragu, mulai berbicara dengan hati-hati. Dar, kamu yakin kita harus lanjut? Banyak orang bilang kalau gunung ini angker. Darso hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Kalau kita takut terus, kapan kita bisa berubah toh? Ini kesempatan kita. Berani saja. Dengan tekad itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka sampai di pos 5 sekitar 11 malam. Dan Wanto mulai memasang tenda. Rasa lapar dan dingin terasa sangat berat. Darso yang berharap di pos 5 ada pendaki lain, namun tidak ada satupun. Di bulan Suro memang jarang ada pendaki. Biasanya hanya ada orang-orang yang punya hajat tertentu untuk melakukan ritual. Apalagi mulai tanggal 7 Suro. Kebanyakan yang kesini adalah para dukun, kata Wanto sambil menyalakan kompor kecil. Saat pagi menjelang, keduanya mulai mendaki jalur yang semakin menanjak. Awan kabut turun menutupi pandangan mereka, membuat suasana semakin menyeramkan. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya tiba di puncak Gunung Slamet. Suasana sangat sunyi. Di sana, mereka mencari sebuah gua kecil seperti yang diceritakan Pak Manan. Setelah beberapa lama, mereka menemukan sebuah lubang yang di depannya dipenuhi oleh sesajen. Sepertinya ini tempatnya, bisik Wanto dengan nafas tertahan. Saat mereka duduk di depan gua itu, Darso merasa seakan ada bisikan di telinganya. Bisikan itu tak jelas, namun sangat menarik baginya untuk memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut. Namun ia mendahulukan untuk membakar kemenyan dan menaruh bunga mawar yang sudah disiapkan dari rumah. Saat Darso memasukkan tangannya ke lubang itu, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak. Dengan sigap ia pun langsung menariknya, dan di tangannya terdapat sebuah benda kecil berwarna hitam, berbentuk bulat,
dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. Ini jimatnya," ujar Darso dengan penuh semangat. Wanto mengamati benda tersebut dengan perasaan aneh. Namun Darso tampak tak sabar dan langsung menyimpannya di saku. Dan Wanto pun mengikuti cara Darso, dan ia juga mendapatkan benda yang berbentuk seperti keris, namun terbuat dari kayu berwarna hitam. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba mereka merasakan getaran yang kuat dari tanah. Terdengar suara gemuruh yang makin lama makin keras. "Lari Darso!" teriak Wanto panik. Mereka turun dalam ketegangan yang sangat besar, karena puncak tersebut sangat terjal. Dan setelah mereka berhasil kembali ke jalur pendakian, rasa takut yang menghantui selama perjalanan pulang hampir tak terlukiskan. Meskipun begitu, dia yakin bahwa jimat itu akan membawa kekayaan yang mereka dambakan. Dan setibanya di desa, kehidupan mereka pun perlahan berubah. Beberapa hari setelah membawa jimat itu pulang, keberuntungan mereka mulai tampak. Darso yang biasanya tak pernah mendapatkan rezeki lebih, tiba-tiba mulai mendapatkan pekerjaan dan uang dengan mudah. Begitu pula Wanto, yang mendadak memperoleh tawaran untuk bekerja di kota dengan bayaran yang cukup besar. Namun seiring berdengan kekayaan yang mulai mengalir, Darso mulai menyadari ada hal aneh yang sering terjadi. Semakin hari, kekayaan Darso semakin bertambah. Dia mampu membeli tanah, sawah, bahkan rumah besar di desanya. Namun kebahagiaan itu tak datang tanpa harga. Dia mulai dihantui mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya ia melihat sosok-sosok menyeramkan yang terus mengingatkannya akan janji yang belum terbayarkan. Dan suatu malam, Darso terjaga dari tidurnya yang terganggu. Ia mendengar ketukan di pintu rumahnya. Dengan penuh waspada, Darso membuka pintu, dan di depannya berdiri Wanto dengan wajah pucat. "Ada yang tak beres, Darso," ucap Wanto dengan gemetar. "Aku merasa ada yang mengikutiku, bahkan dalam mimpiku. Aku selalu mendengar suara-suara aneh yang meminta kita mengembalikan jimat itu." Darso terdiam. Ia merasa mungkin benar jimat itu bukan sekedar pembawa kekayaan, tetapi juga membawa kutukan. "Kita harus membicarakannya dengan Pak Manan. Mungkin dia tahu sesuatu," kata Darso. Mereka mendatangi Pak Manan di rumahnya yang sederhana. Pak Manan menyambut mereka dengan tatapan prihatin, seakan sudah tahu apa yang sedang mereka alami. "Aku sudah menduga kalian akan kembali. Jimat itu memang bisa memberi kekayaan, tapi kalian sudah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur." "Kami harus mengembalikannya, Pak Manan. Tapi bagaimana caranya?" tanya Wanto, suaranya penuh ketakutan. Manan menjelaskan bahwa satu-satunya cara adalah dengan mengembalikan jimat itu ke tempatnya semula di puncak Gunung Slamet. Namun perjalanannya takkan mudah. Mereka harus menghadapi penjaga gaib yang akan mencoba mencegah mereka. Dan Wanto yang kini ketakutan, namun bertekad untuk melepaskan diri dari kutukan, memulai perjalanan terakhir mereka. Sepanjang perjalanan, mereka merasakan kehadiran yang mengintai. Tiba-tiba, sosok hitam muncul di jalur mereka, berdiri diam sambil menatap dengan mata merah menyala. "Beraninya kalian kembali," suara sosok itu menggema di tengah hutan. Tanpa menunggu, Darso dan Wanto berjalan mendaki sekuat tenaga, berusaha menghindari sosok itu. Mereka akhirnya tiba di puncak di Gua Slamet, dan dengan tangan gemetar, Darso mengeluarkan jimat itu dari sakunya. Sebelum sempat menaruhnya, sosok hitam yang mereka lihat tadi kembali muncul di depan mereka, kali ini dengan wujud yang lebih menyeramkan. Wanto yang ketakutan tak mampu bergerak, namun Darso dengan sekuat tenaga membisikkan permohonan maaf dan memasukkan jimat tersebut. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar hebat.
sosok hitam itu menghilang dalam kegelapan. Dan seketika mereka merasa beban berat yang selama ini mereka rasakan terangkat. Darsanto akhirnya kembali ke desa tanpa kekayaan yang dulu mereka miliki. Kehidupan mereka kembali sederhana, namun mereka merasa lega. Meski tak lagi memiliki kekayaan, mereka kini mengerti bahwa tidak semua harta layak untuk dimiliki. Makmanan tersenyum ketika melihat mereka kembali dan berkata, "Kadang, harta terbesar adalah ketenangan jiwa, nak, dan kalian telah mendapatkannya kembali." Dan cerita ini menunjukkan bahwa kekayaan yang didapat dengan cara tidak semestinya bisa mendatangkan malapetaka. Darso dan Wanto akhirnya memahami bahwa ketenangan dan kebahagiaan tidak selalu berasal dari harta, namun dari kedamaian hati. Dan bagi Anda yang ingin mencobanya, silahkan datang ke Desa Bambangan dan carilah orang yang bernama Pak Kasirin. Beliau dengan senang hati akan menjelaskan tentang gua tersebut. Semoga bermanfaat.